Untuk merek itu kan kemarin saya difasilitasi dengan Disperindak. Waktu itu saya pelatihan di Kediri terkait dengan merek, itu sudah dikasih pelatihan bahwa merek itu penting. Nanti kalau kita tidak memiliki merek maka produk kita akan disadap dengan yang lain kalau merek kita tidak dipatenkan. Pada saat itu saya mengajukan nama Al-Mubarok UD saya. Ternyata Al-Mubarok sudah banyak sekali sehingga tidak diterima. Akhirnya saya punya pemikiran begini. Kalau merek itu singkat, gampang, mudah dikenal. Karena apa? Kuncinya merek itu yang gampang diingat oleh konsumen. Karena merasakan produk saya enak, mereka nanti kalau mau beli lagi kan gampang mengingatnya. Apa sih mereknya dhisik? Enak produknya. Pokoknya apa sih mereknya? Kalau saya bikin merek Dansa, itu kan mereka ingatnya kan, oh iya, kalau kita makan produknya itu enak, lidah kita bisa berdansa terus sehingga kita bisa menjadi ketagihan. Padahal nama Dansa itu adalah singkatan dari nama dua anak saya, yaitu Wildan dan Salsa. Jadi nama merek saya memang saya kasih nama Dansa, itu perpaduan dari nama dua anak saya, Wildan dan Salsa. Itu ceritanya seperti itu. Karena dengan berkembangnya usaha saya mikir, mosok sih saya mau nganterin produk cuma jamur saja. Akhirnya prosesnya hampir sama, saya bikin keripik pare. Ya. Keripik pare prosesnya kan hampir sama, tepungnya juga sama. Terus bertambah lagi, saya bikin keripik singkong yang tidak sama dengan produk-produk teman-teman pada umumnya. Rasanya kami harus bikin greget gitu loh, ada sensasi bedanya dengan yang lain. Kalau yang lain keripik singkong biasanya rasanya gurih gitu ya. Kalau punya saya tuh ada bedanya, ada gurih manisnya gitu. Itu yang ori. Ada juga yang pedas. Kalau pedas tuh pada umumnya udah banyak yang sama, tapi kalau yang ori itu di punya saya seperti itu. Menurutku support dari keluarga itu ya sangat mendukung sekali Pak, ya terutama putri saya yang selalu mensupport saya. Ayo Bu, jangan menyerah Bu, cepet Bu, tidak boleh putus asa Bu, selalu mendukung seperti itu putri saya itu. Kemudian dulu begini Mas, sebelum saya mendapatkan mesin-mesin ini, saya itu menggunakan tenaga dari tetangga-tetangga. Menggunakan tenaga dari tetangga-tetangga itu seperti ini. Karena tetangga itu juga kesulitan untuk membagi waktu untuk datang ke rumah, maka saya mengambil supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik, yang tetangga juga mendapatkan pekerjaan dan saya sendiri juga akan meringankan tugas saya, pekerjaan saya. Maka saya cari jalan tengahnya, yaitu misalkan kayak pisang, kayak pare, jamur itu ya. Kalau pare itu saya datangkan langsung ke rumahnya. Jadi mereka penyetok itu nggak langsung mendatangkan ke tempat saya, tapi ke tempat yang memotong dan memasah itu. Karena masahnya masih manual, itu lama sekali. Lah, kalau pisang juga seperti itu. Kalau pisang nggak sama ya. Kalau pisang ngupas
masaknya di sini. Karena apa? Karena pisang itu kalau kelamaan itu misalkan harus begitu dipasak jatuh di air. Karena kalau nggak jatuh di air warnanya akan berubah seperti ada pulaunya, itu nggak bersih. Kalau jamur yang dikerjakan di tetangga saya ini mitili. Nah, itu saya menggaji mereka itu borongan Pak, sistemnya per kilo, per kuintal, seperti itu. Nah, ya karena karena itu masih manual, tentu HPP saya juga akan lebih tinggi dibanding sekarang ya. Karena dengan supportnya dari tetangga juga, dari keluarga juga, akhirnya saya bisa mendapatkan peralatan-peralatan yang lebih canggih itu dari saya masuk ke forum. Setelah masuk ke forum ada binaan-binaan dari dinas terkait, yang forum kami di bawah bimbingan Disperindak. Nah, di situ bahkan pada saat itu kepala Disperindak pun sampai datang ke tempat saya Pak, survei. Apa sih sebenarnya bululu ini, budansa ini yang tidak dimiliki alatnya, padahal produknya itu sudah dirasakan rasanya enak ya, sudah kualitasnya bagus ya. Memang saya yang nomor satu itu kualitas, memang saya jaga, memang benar-benar saya jaga. Nah, akhirnya dari kepala Disperindak datang ke sini melihat. Nah, pertama saya mendapatkan sealer, kemudian timbangan, kemudian oven. Terus di dalam berkembangnya waktu, pada saat itu Dinas Pertanian itu juga mencium bahwa produk-produk saya ini mayoritas dari hasil pertanian. Akhirnya saya dipanggil sama Dinas Pertanian, ada pelatihan di Nganjuk, Pertanian Provinsi. Pada saat itu saya pameran di Semarang Pak. Akhirnya saya telepon rumah anak saya laki-laki yang dia juga terjun di forum IKM juga, itu saya suruh mewakili acara pelatihan pertanian hortikultura di Nganjuk. Alhamdulillah pada saat pelatihan itu anak saya laki-laki itu mendapatkan prestasinya bagus. Anaknya masih usia sekitar 24 ya, belum nikah, tapi pada saat di sana diadakan pelatihan itu, dilombakan dan dinilai itu prestasinya bagus. Akhirnya dari provinsi itu telepon ke kabupaten, pertanian kabupaten, cari yang namanya Wildan Nizar Fahalwi.